Ya, ini adalah slide-nya, di mana slide ini kebanyakan slide-slide kita ya, selama ini termasuk ini diambil dari referensi utama kita, yaitu database system konsep. Ya, kita mulai. Bentar, slideshow. Bentar ya. Hmm, ya, eh, slideshow. Hmm, Ya, ini adalah em, slide untuk pertemuan kita sekarang yang banyak diambil dari referensi utama kita yaitu database system concept. Namun ini yang versi yang disederhanakan ya. Jadi di sini kita hanya mempelajari yang kita anggap sebagai poin-poin penting, dasar-dasarnya saja. Nah, kalau di buku kita, database sistem konsep itu lebih panjang lebar. Kalau di sini hanya beberapa saja. Dan kita lihat nanti slide-nya hanya singkat, hanya 20 slide saja. Ya, di sini em, utamanya kita akan mempelajari sebuah protokol. Ya, sebuah protokol. Protokol itu aturan ya. Protokol locking. Ya, protokol locking yang em, gunanya adalah untuk konkurrensi kontrol. Ya, jadi masih melanjutkan dengan yang transaksi sebelumnya, yaitu kita juga membahas tentang konkurrensi kontrol. Kalau di pertemuan sebelumnya kita mendeteksi, misalkan ada em, apa udah terjadi ya, misalkan ini tidak mungkin serializable dan ini mungkin serializable. Tapi kalau di sini utamanya adalah bagaimana kita aturan aturan logging ini menjaga supaya transaksi yang berjalan itu selesai. Jadi sebagai apa desainnya. Kalau yang sebelumnya kita udah pelajari itu ada schedule, misalkan dua transaksi. Oh ini serializable, oh ini tidak serializable. Kalau di sini adalah bagaimana eh, ada protokol atau aturan, khususnya dalam hal ini adalah yang berkaitan protokolnya adalah dengan pendekatan penguncian atau locking supaya menjaga schedule-nya itu serializable. Kemudian pendekatan locking, pendekatan penguncian, aturan penguncian itu mempunyai salah satu resiko, ya, yaitu locknya itu jadi deadlock. Ya, ini adalah yang kita pelajari itu ya. Kalau di referensi kita itu ada lebih macam-macam lagi, bukan hanya yang berdasarkan log saja. Ya, kemudian yang berdasarkan log itu juga ada lebih detailnya. Kalau di sini kita pelajari dasarnya. Pertama adalah pengantar. Kita udah mempelajari ya bahwa di sebuah basis data itu mesti mempunyai sifat ACID untuk basis data yang bagus ya itu mempunyai sifat ACID, atomicity, konsistensi, isolation, dan durability. Ya, berkaitan dengan concurrency control, yaitu bagaimana concurrency itu yaitu diulangi lagi ya, concurrency itu adalah bagaimana transaksi-transaksi itu
eh, berjalan secara bersamaan ya. Bersamaan itu selang-seling yang kita udah beberapa kali kita lihat selang-seling, tapi itu kemudian meskipun selang-seling itu bisa serializable, artinya bisa diserialkan. Nah, itu adalah prinsip isolasi yang seolah-olah antara transaksi satu dan transaksi dua itu terisolasi, tidak saling mempengaruhi, meskipun pada kenyataannya dibuat secara concurrent atau selang-seling bersamaan. Ya, ya jadi eh, properti atau sifat dasar adalah berkaitan dengan isolation dari ACID. Nah, ini konsentrasi atau tekanannya adalah I, isolation. Kemudian kalau kita menjalankan transaksi-transaksi, artinya dua transaksi atau lebih, itu secara concurrent, artinya secara bersamaan, artinya secara selang-seling, artinya bukan secara serial dalam sebuah database, maka sifat-sifat isolasi itu mungkin jadi terlanggar, tidak bisa dipertahankan. Ya, ya karena em, kalau mau benar-benar isolasinya dipertahankan tanpa risiko ya harus serial. Tapi kan kita udah tahu bahwa serial itu sesuatu yang tidak bagus karena itu jadi lambat ya karena harus satu transaksi selesai baru transaksi yang berikutnya. Oleh karena itu untuk menjaga isolasi ya untuk em, sistem basis data itu harus mengontrol transaksi-transaksi yang concurrent. Ya, artinya bagaimana misalkan nanti ini masih dengan kata-kata dulu ya nggak apa-apa ya. Jadi misalkan transaksi satu, transaksi dua ada dua transaksi. Transaksi yang kedua itu mau nyelipin instruksi atau operasi. Nah itu eh, diizinkan atau belum diizinkan itu dengan adanya satu kontrol skema kontrol di sini untuk anggaran. Ya, nah sehingga diharapkan supaya tercapai ininya apa isolasinya, isolasinya supaya tercapai yaitu bagaimana kita melakukan ada konversi kontrol skema. Ada beberapa ya skema-skema untuk pengendalian atau pengontrolan konkurensi. Ya, satu dengan yang lain itu ada plus minusnya, ada kelebihan kekurangannya. Ya, yang pada kenyataannya ya seperti misalkan ya kita database kan ada relasional, ada network, ada objek oriented, ada graph, database. Nah, kita kan relasional ya yang kita pelajari dan itu salah satu yang apa populer sampai dari dulu sampai sekarang. Meskipun ada plus minusnya dibandingkan dengan yang lain. Demikian juga di sini skema untuk conversion control itu ada snapshot isolation, ada locking. Nah, lock based ini nanti salah satu variannya adalah two phase, dua fase, locking dua fase. Jadi seperti di awal tadi kita mempelajari yang berdasarkan lock penguncian, dikunci ininya datanya yang kita akan akses dikunci. Nah, dikunci itu yaitu lock based protocol. Salah satunya nanti kita lihat adalah locking yang dua fase. Apa yang disebut dengan dua fase? Ya fase pertama, fase kedua. Nanti akan kita lihat fase pertama itu bagaimana, fase kedua bagaimana, dan apa yang disebut dengan dua fase ini. Ya, nah di sini em, yang di merah ini kita hanya belajar protokol atau aturan-aturan untuk anggaran kontrol yang hanya yang berdasarkan penguncian, bukan yang ini snapshot atau yang lain-lain. Ada beberapa yang lain. Ya, kita bisa mempelajari antara ini di beberapa referensi utama kita kalau kita ingin mempelajari snapshot, isolation atau yang lain-lain. Ya, kita masuk konsentrasi hanya yang protokol. Protokol itu aturan ya, aturan yang berdasarkan log. Iya, salah satu untuk
cara untuk menjaga isolasi, ya isolasi diulang-ulang lagi, isolasi itu seolah-olah transaksi satu dengan transaksi yang lain itu tidak saling mempengaruhi. Mempengaruhi itu artinya jadi mempengaruhi itu artinya bisa menjadi tidak konsisten hasilnya, database-nya tidak konsisten. Ya, oleh karena itu perlu ada isolation, nah itu yaitu kita mem- di sini Logbase ini adalah mengaksesnya itu ada mutually eksklusif, ada yang aturan-aturan yang eh, log antar log mana yang boleh mana yang tidak. Ya. Nanti akan kita lihat lebih jelas lagi, yaitu bahwa sebuah transaksi eh, kalau sedang mengakses data, sebuah data, sebuah data item, misalkan A atau B atau C atau X, maka transaksi lain tidak bisa, tidak ada transaksi yang lain yang bisa me- mengupdate-nya, memodifikasinya. Jadi kalau ada yang sedang mengakses persisnya nanti kita lihat ya, mengakses itu bisa baca, bisa tulis, nah maka yang lain tidak bisa menulis, mengupdate-nya. Ini masih abstrak ya, masih dengan kata-kata ya. Oke, salah satu caranya itu dengan locking, yaitu menahan atau menahan log, melakukan penguncian, ya, penguncian pada data yang sedang diakses. Ya, ya ini masih dengan kata-kata dulu ya, tidak dengan em, kita lihat dengan contoh ya, masih dengan kata-kata. Kemudian sebuah protokol yang berdasarkan logging, berdasarkan penguncian, protokol itu adalah rule ya, yaitu adalah sekumpulan rule, sekumpulan aturan yang em, harus diikuti, ditaati oleh transaksi ketika meminta. Jadi meminta itu misalnya mau read, mau baca, ya dia meminta. Meminta atau memohon dan mau baca. Atau mau write juga dia meminta atau memohon mau baca. Meminta atau memohon itu ke siapa? Ke DBMS khususnya ke Transaction Manager ya. Maksudnya modul di DBMS yang mengatur transaksi khususnya concurrency control. Ya, jadi kalau mau baca, ya dia meminta mau baca, meminta izin, ya, ya ada request. Kemudian kalau udah selesai baca atau tulis ya, ini baca atau tulis ini juga baca atau tulis, dia bisa melepas lognya. Ini meminta log, jadi sebelum baca itu harus di log dulu, sebelum menulis harus di log dulu. Aturan di logging itu seperti itu. Jadi sebelum baca atau sebelum tulis itu harus eh, minta log ya. Kemudian kalau sudah selesai itu maksudnya tidak harus segera ya, tidak harus segera setelah baca atau segera setelah tulis itu dirilis. Lognya itu dilepas ya. Protokol logging itu memaksa serializability. Ya, jadi dengan adanya aturan-aturan logging yang tepat, ya, khususnya di sini nanti adalah logging yang dua fase, itu menjaga atau memaksa, ya, menjaga schedule-nya itu serializable. Ya, jadi menjaga serviceability dengan adanya aturan-aturan yang eh, merestrik ya, ini apa membatasi. Ya, ada kumpulan membatasi bagaimana harusnya schedule itu bolehnya itu dengan logging. Gitu. Nah ini kita masuk lebih detail lagi ke protokol aturan-aturan yang berdasarkan penguncian. Jadi penguncian itu ada dua jenis. Ya, penguncian yang eksklusif, X disingkatnya, X mode, jenis yang eksklusif atau mode yang eksklusif. Kemudian
penguncian yang share. Ya, dari namanya ya, sekira eksklusif dan share itu kita lihat. Ya, eksklusif ini kalau kita ada kunci sebuah data item dikunci secara eksklusif, artinya transaksi tersebut yang mempunyai akses. Ya, dia bisa membaca data tersebut, misalkan data A, data item A, atau dia mau menulis. Ya, jadi kalau dia minta ke transaction manager penguncian eksklusif, ya dia bisa baca dan bisa tulis ya. Ya, dengan misalkan di sini logix instruksi ada di sini ya, mungkin di sini nanti ada logs s, ini logs s contohnya ya, nanti aja. Logs x ya jadi ini seperti kalau write gitu kan, read, ada logs x untuk suatu item tertentu. Jadi kalau kita yang udah kita pelajari kan read dalam kurung A, artinya membaca data item A. Ya, read dalam kurung B, membaca data item B. Write dalam kurung A, artinya menulis data item A. Write dalam kurung B, menulis data item B. Kalau ini logs X, ingin A misalkan. Artinya kita ingin minta penguncian yang eksklusif. Eksklusif itu artinya transaksi tersebut bisa membaca ataupun menulis item data tersebut. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua untuk penguncian itu adalah share, berbagi. Di sini data item itu hanya bisa membaca aja. Artinya kalau transaksi tersebut em, mendapatkan setelah meminta, kemudian merequest, kemudian mendapatkan log S, jenis S untuk sebuah data item misalkan A, maka dia hanya bisa membaca, tidak bisa menulis ke data item A tersebut. Ya, kalau ingin membaca saja ya mintanya loginnya share aja. Ya, permintaan log ini dilakukan oleh concurrency control manager ya. Ya, jadi bagian dari transaction manager ini ada juga concurrency control manager. Transaksi kan transaksi sebuah transaksi dapat berlanjut. Ya, seperti berlanjut itu maksudnya adalah bisa meread, dia mau read ya misalkan atau bisa write. Kalau logging request-nya itu udah diberikan. Ya, jadi sebelum read dia minta lognya itu. Kemudian kalau udah diberikan, ya dia baru bisa read. Demikian juga kalau apa write. Nah, ini kemudian ada matrik kompatibilitas ya. Jadi di sini ada X ada X, S ada X. Ya, jadi di sini ada log S yang share tadi dengan X. Ya, ya jadi kalau em, kompatibilitasnya kita lihat bahwa yang true itu adalah kalau ini adalah share. Artinya transaksi satu, mungkin sambil lihat aja ya supaya jelas ya. Di sini misalkan ini adalah log X ya, logs X eksklusif untuk B. Ini juga yang B, logs S B. Ini kan S, share, ini X. Artinya ini tidak kompatibel, artinya tidak bisa dua-duanya. Ini lagi belum di unlock, ini juga ini minta log ini yang T2-nya di satu. Dan ini belum di unlock misalkan. Ya, seperti itu. Ini sama-sama untuk B. Jadi kita balik dulu ke sini ya. Jadi kompatibilitasnya itu adalah seperti ini. Yang bisa dua-duanya, maksudnya transaksi satu dan transaksi dua, itu kalau dua-duanya S. Share. Share itu hanya bisa untuk membaca, ya, membaca data item tersebut. Artinya kalau transaksi satu mau baca, kemudian dia minta S, share lognya, kemudian transaksi dua juga mau membaca item yang sama, data item yang sama, nah itu bisa atau boleh. Kalau yang selain itu, S dengan X nggak bisa.
dan seperti ini. Ya, seperti yang kita udah pelajari juga antara read dan write intinya ya. Yang kita udah pelajari kan S itu read, X itu write. Yang kita udah pelajari ya matrik. Kompatibilitas kan juga seperti ini juga kan sama ya. Ya, jadi sebenarnya kita udah pelajari. Ya, kemudian sebuah transaksi itu mungkin di granted ya, diberi sebuah lock untuk sebuah item. Sebuah lock bisa S locks atau X locks untuk sebuah item data, misalkan data A, data B, jika permintaannya itu kompatibel dengan lock yang sudah ada untuk item data tersebut pada transaksi yang lain. Jadi kalau transaksi yang lain ngunci, ya, ngunci data item A dengan S, transaksi satu. Transaksi dua juga mau ngunci eh, data item yang sama A misalkan dengan S juga, jadi boleh bisa. Ya, ya, di granted diberikan ya karena bisa kompatibel. Tapi kalau misalkan sebuah transaksi satu untuk data item A itu share artinya membaca aja dia bisanya transaksi satu untuk item data A. Kemudian transaksi dua dia ingin menulis item data A X padahal masih dipegang S nggak bisa. Ya jadi ini saya kira sama ya seperti yang sebelumnya kita udah pelajari. S itu read, write, X itu untuk write, write dan juga artinya bisa read juga, melakukan read juga. Ya, em, ya di sini jumlah transaksinya itu bisa bukan hanya dua ya. Jadi kalau S dengan S bisa mau S-nya ada transaksinya itu ada tiga, nggak apa-apa, empat nggak apa-apa untuk sebuah item data yang sama. Tapi kalau misalkan transaksi satu, transaksi dua, transaksi tiga, yang satu S untuk item data A, transaksi dua mau minta juga S share untuk item data A, transaksi tiga X, ya kalau salah satunya udah nggak bisa gitu. Ya, jadi kalau ada satu saja yang eksklusif, maka transaksi yang lain tidak bisa mengunci. Tidak bisa mengunci itu maksudnya minta kunci atau diberikan kunci itu artinya dia tidak bisa melakukan yang dia mau write, misalkan ya, terutama write ya. Oke, ini kita lihat, ini contoh sebuah transaksi yang melakukan locking. Pada intinya kita mau read, nah, membaca transaksi, sebuah transaksi ini T2 misalkan, membaca item data A. Kemudian di sini kita yang read, read write aja ya, read atau yang log-lognya belum juga read. Kemudian di sini read B, yang kemudian di display. Ya, ini seperti ini bisa. Ya, jadi setiap kali mau read, read-nya akan bisa dilakukan kalau dia request dan mendapatkan granted ya oleh concurrency control manager diberikan lognya. Nah baru bisa dia read. Ya, jadi dikunci dulu. Kalau mau read ya S cukup. Kalau mau read B ya log SB cukup. Kemudian di sini kita lihat kalau udah selesai melakukan operasi seperti ini misalkan operasi baca ya dia unlock. Kalau di sini kasus di sini unlock itu segera read A langsung unlock, read B dia langsung unlock kemudian display. Ya. Kemudian di sini disampaikan ya bahwa penguncian seperti ini, penguncian seperti ini itu maksudnya sebelum baca dia lock. Ya memang seperti itu ya, memang memang biasanya seperti itu. Tapi kemudian penguncian seperti ini di atas ini maksudnya adalah setelah baca selesai langsung di unlock. Setelah baca B selesai langsung di unlock. Nah, penguncian yang seperti ini yaitu melangsung di unlock seperti ini langsung. Unlock itu kan bisa aja ditaruh di sini unlock B, A misalkan gitu ya. Nah, ini tidak menjamin serializability. Ya, karena misalnya ini ada T2.
Kemudian ada transaksi yang lain. Transaksi yang lain mau write A di sini, ditulis A-nya, diganti. A, nilai A-nya diganti. Ya, diganti di sini karena udah di-unlock, ganti. Ya, yang tadi ini misalkan 100, dibaca 100, A-nya, B-nya dibaca 200, waktu di display 100 tambah 200, 300. Tapi kalau seperti ini langsung di-unlock, mungkin di sini bisa saja kalau udah di-unlock, di sini ada yang write A. Yang tadi 100 di-write jadi 50. Sehingga ini 100 A-nya, B-nya 200. Harusnya 300. Tapi kalau di sini udah 100 ganti 50 oleh transaksi yang lain A-nya, jadi 50 plus 200, jadi 250 seperti itu. Jadi artinya di sini locking seperti ini itu nggak bagus, tidak cukup untuk menjamin serializability. Artinya lock based protokol, aturan-aturan yang berdasarkan lock itu diatur bagaimana supaya bisa serializable, tidak tidak setiap kali udah selesai melakukan operasi atau instruksi itu di unlock. Ini di unlock itu seperti itu. Iya, em, ini ada sebuah schedule. Ya, schedule di sini ada transaksi satu dan transaksi dua. Jadi ada schedule yang berisi dua transaksi. Kemudian di sini ada eh, apa informasi tentang dari concurrency control manager. Dia memberi grant eh, jenis grant lognya X atau S ya ke transaksi mana untuk item dataset apa ya. Seperti ini misalkan contohnya transaksi satu itu ini apa em, minta logs X untuk item set B ke concurrency control manager dan diberi grant. Artinya setelah diberi grant, diberi kewenangan, itu em, dia bisa membaca, bisa juga menulis karena ini X ya. Karena X eksklusif lognya, sehingga dia bisa membaca, dia bisa menulis. Dia baca B-nya itu berapa nilainya, kemudian nilainya dikurangi 50, kemudian unlock. Kemudian misalkan ini adalah schedule seperti ini, kemudian ini kongkaran ya, nanti selip-selipkan ini satu, kemudian diselip dari dua, apa ada disisipin ya. Ya di sini eh, log jenisnya S, share, yaitu bisanya untuk membaca saja. Untuk item A, artinya dia minta grant dan diberi grant ya, diberi grant, diberi kewenangan untuk diberi kewenangan untuk locking tersebut, artinya dia bisa baca. Karena ini S hanya bisa baca aja, read A, dan kemudian dia unlock misalkan. Kemudian mau lock SB, share lagi, yang B kalau ini A, ini B, share, minta, kemudian dia bisa baca, kemudian di unlock, di display. Ya, kita lihat di sini, kemudian di sini minta logs A karena dia mau baca dan tulis. Ya, di sini kita lihat bahwa schedule ini tidak serializable. Tidak serializable itu artinya adalah eh, tidak konsisten, tidak bisa sama hasilnya, tidak bisa ekuivalen dengan T1 diikuti T2 atau T2 diikuti T1, salah satunya. Kalau bisa salah satunya T1 kemudian diikuti T2, atau T2 diikuti T1, maka dia serializable ya. Ya, nanti kita lihat dulu ya. Di sini ada grand di sini, grand. Ini tidak ditulis lagi ya, biasanya nggak ditulis ini untuk memperjelas, untuk di awal aja untuk memperjelas. Ini biasanya kalau log ini grand itu langsung diberikan, misalkan gitu, sehingga tidak ditulis lagi. Ya, ya kita lihat tadi dikatakan tidak serializable karena misalnya.
nilai A dan nilai B, di mana dalam kasus ini misalkan akun ya, misalkan akun rekening bank ya, rekening bank A, ada customer A dan customer B, itu masing-masing 100 dan 200. Ya. Jika dua transaksi itu dijalankan secara serial, serial itu maksudnya T1 kemudian diikuti oleh T2 atau T2 diikuti oleh T1, maka display di sini menuliskan 300 ya. 300 ya. Di sini kan kita lihat transaksi satu itu adalah transfer dari B ke A sebanyak 50. B dikurangi 50, A ditambah 50. Ya, kalau tadinya A 100, B $200, maka B jadi 150, ini jadi 150 ya. Ya, jadi kalau misalkan T1 kemudian T2 artinya dilakukan transfer dulu, kemudian dilihat. T2 kan melihat ya, ini display. Kalau T2 diikuti T1 artinya di-display dulu ini nilai awalnya, ya 100 dan 200 sebelum dilakukan transfer, kemudian baru ditransfer. Kebetulan di sini T1 diikuti T2 dan T2 diikuti T1 itu nilainya sama-sama 300 ya, kebetulan ya, maksudnya dalam kasus ini. Kasus ini T2 diikuti T1, T1 diikuti T2 ini. Ya, yang penting sebenarnya bukan T1 diikuti T2 atau T2 diikuti T1 nilainya sama, tapi yang penting adalah bagaimana apakah ini bisa sama dengan T1 diikuti T2 atau T2 diikuti T1. Ya, namun em, kalau eksekusi transaksi-transaksi ini yaitu transaksi T1 dan T2 ini dieksekusi secara concurrent, concurrent itu ya seperti ini ya, kemudian diselipin gini, concurrent secara bersamaan atau bahasa Indonesia-nya mungkin bersamaan, concurrent, maka em, ya mungkin aja seperti ini, tapi T2 yaitu display di sini, displaynya itu 250. Artinya tidak sama dengan serial baik itu T1 diikuti T2 atau serial T2 diikuti dengan T1. Artinya tidak serializable. Ya, artinya concurrent seperti ini ya. Yang seperti ini T1 dengan T2 seperti ini, schedule satu ini dia salah ya karena tidak konsisten. Ya, tidak konsisten itu harusnya kan namanya konsisten itu adalah sama dengan salah satu jenis serialnya T1 diikuti T2 atau T2 diikuti T1. Ya, jadi tidak konsisten. Alasannya adalah kalau kita lihat di sini adalah unlock data B itu too early. Di sini unlock, udah di unlock. Ini transaksinya belum selesai, maksudnya belum bisa menjamin ini udah di unlock di sini. Sama seperti yang tadi ya, saya back ya, back. Nah, di sini unlocknya tuh early, terlalu awal. Ya, next. Ya. Jadi menghasilkan kondisi yang salah. Ya, schedule-nya salah. Tidak serializable. Salah itu maksudnya tidak serializable. Artinya tidak konsisten, inkonsisten. Nah, kalau kita lihat tadi, kan setelah read, ya saya backup dulu ya. Setelah write ya. Setelah write ini langsung di unlock. Nah, di sini write B, ya write B tidak langsung di unlock, unlocknya di sini. Tidak too early ya, tidak selalu terlalu awal. Ya, jadi unlocknya itu di delay sampai di sini ya. Di transaksi tiga itu seperti tadi yang mirip tiga itu seperti T1 yang di sini, kemudian T4 itu seperti yang tadi. Nah, ini seperti ini. Nah, ini adalah bisa jadi bisa serializable. Tapi artinya sebenarnya contoh ini contoh yang mungkin kurang ini ya, kurang apa ya, eh, kurang optimal contohnya karena di sini
T3 sama T4 nggak bisa konkurensi sebenarnya. Tapi misalnya nanti bisa hanya di serial aja T3 kemudian baru T4 atau T4 kemudian T3. Tapi kalau di selip-selipin ini tidak bisa ya, artinya tidak bisa concurrent ya. Ini contoh yang hmm, apa, perlu contoh yang lain. Oke, kita membahas tentang protokol untuk menjaga atau untuk ya menjaga atau untuk menjamin supaya bisa concurrent yaitu dengan lock ya. Tetapi ada resikonya kalau protokolnya itu yaitu jenisnya lock atau penguncian yaitu ada bisa saja deadlock. Deadlock itu adalah saling mengunci. Kita lihat sebuah schedule ini, T3 dan 4 partial schedule, artinya ini mungkin bagian dari sebuah schedule, yang dimana ini ada T3 dan T4. Dimana di sini T3 dan T4 itu tidak bisa jalan, tidak bisa membuat progres, tidak bisa jalan lagi. Udah, tek, masnya berhenti di sini. Lagi ini berhenti di sini, artinya nggak bisa, ini ada lagi di sini, misalkan harus mau jalanin apa. Transaksi tiga itu kan dia transfer dari B ke A ya. Transfer dari B ke A ini baru dikurang 50 B-nya, A-nya belum diproses, ditambah, dia nggak bisa, udah berhenti di sini. Tempatnya dia misalkan mau mendisplay A plus B, ya dia tak sampai sini, ya udah dia berhenti, nggak bisa. Jadi tidak bisa make progress. Ya, jadi mengeksekusi lock SB, ya, lock SB di sini. Hmm, Lock SP menyebabkan T4 menunggu karena dia minta lock S untuk B, padahal B itu udah di lock X di sini. Ya, B item data tapi kan udah ada locknya dari T3. Udah di lock, udah dikunci oleh transaksi 3. Locknya adalah X, eksklusif. Kemudian T4 butuh lock S karena dia mau membaca. Kalau mau membaca kan dia harus minta lock dulu kan. Misalkan dikasih lock, udah dikasih lock. Ini udah dikasih log X, ini dikasih log S. Nah ini nggak bisa jalan terus karena ini nunggu sampai log X-nya itu udah nggak ada. Karena kan masih B-nya masih dikunci oleh T3, transaksi 3 B-nya. B itu masih dikunci, pengunciannya bentuknya X. Maka kalau penguncian bentuknya S di sini udah berhenti dulu. Karena kan nggak kompatibel ya, nggak kompatibel. Jadi masih dikunci X ini berhenti tak gitu ya. Dia belum bisa misalkan mau membaca B itu belum bisa, udah berhenti. Ya, jadi T4 itu menunggu T3 itu merilis lock di dalam lock untuk data B ini, di mana untuk T3 mau lock XA, dia mau kan ini T3 itu kan transfer ya dari contoh tadi ya, transfer dari rekening B ke rekening A. B-nya udah dikurang 50, A-nya mau ditambah 50. Mau menambah operasi menambah pride artinya ini mintanya log X ya. Tapi log X untuk A, padahal A itu udah di lock di sini oleh transaksi yang lain, transaksi 4. Ya, di sini udah di lock sehingga di sini berhenti. Ya. Oleh karena itu deadlock. Ini nggak bisa jalan, ini nggak bisa jalan. Oke, saling mengunci antara yang B ini dikunci, ini A ini dikunci ya. Ya, em, untuk situasi tersebut disebut dengan deadlock. Kemudian untuk menangani deadlock, yaitu mau tidak mau deadlocknya itu harus diurai ya. Diurai itu maksudnya ya di kalau sudah terjadi di rollback. Rollback itu artinya dirilis juga locknya. Ya,
Artinya kalau seperti ini misalkan ini di rollback di sini atau ini di rollback. Ya, kalau kita menggunakan protokol, aturan-aturan yang berdasarkan log, ya, itu memang salah satu efek sampingnya mempunyai potensial memungkinkan terjadinya deadlock, deadlock ya. Tapi deadlock itu memang ini apa salah satu efek samping negatif ya, necessary evil ya, efek negatif yang sangat mungkin muncul kalau kita menggunakan locking, artinya resiko. Resiko itu artinya ya kita harus meminimalisir resiko itu. Kalau udah terjadi ya ditanganin seperti misalkan dengan rollback. Ya, ya. Tapi masih mending. Maksudnya dengan locking itu kan terhindar dari kondisi yang tidak konsisten. Ya. Jadi dengan konkurrensi kontrol apa protokol locking itu tidak terjadi data yang tidak konsisten, tidak yang salah. Meskipun resikonya ada deadlock. Ya, ya deadlock itu masih mending ya, masih di tolerir ya daripada kondisi yang tidak konsisten ya dianggap sebagai efek negatif ya yaitu dengan kalau deadlock ya misalkan dengan rollback. Rollback itu artinya ya jadi lebih lambat karena udah ini di rollback misalkan gitu ya, udah mau jalan berhenti, deadlock di rollback ya. Tetapi kalau inkonsisten ya artinya kita tidak menggunakan misalkan locking protokol ya mungkin ininya apa permasalahan di nyatanya di klien, di customer, di user itu jadi masalah karena kondisinya jadi menghasilkan kondisi yang tidak konsisten. Yang itu udah di luar kemampuan DBMS untuk menanganinya. Ya. Nah, kemudian ada topik lagi yang berkaitan dengan itu, yaitu dengan logging ya maksudnya, yaitu starvation atau kelaparan. Ya. Kelaparan itu em, juga bisa muncul kalau konversi control manager itu didesain secara jelek ya. Ya, kelaparan itu maksudnya adalah sebuah transaksi mau mengakses sebuah item data A misalkan, itu nunggu terus. Ini bukan deadlock ya, tapi hanya nunggu aja, nunggu mungkin bisa lumayan lama lah mungkin meskipun akhirnya bisa dapat ya. Misalkan contohnya sebuah transaksi menunggu untuk logs X untuk sebuah item, misalkan logs X untuk item A. Dan transaksi yang lain itu em, meminta juga S-log untuk item yang sama, item A. Misalkan transaksinya banyak di sebuah schedule. Transaksi satu di log S-log untuk item A, transaksi dua S-log untuk item A ganti-gantian. Ini nggak sebuah transaksi itu nggak kebagian terus gitu ya. Ya, atau juga sebuah transaksi yang sama itu mungkin dia terus-menerus di rollback karena ada deadlock. Jadi kalau deadlock kan di rollback. Yang di rollback misalkan yang dikalahkan sebuah transaksi, misalkan tidak dua-duanya di rollback. Jadi kalau deadlock seperti ini misalkan, ya ini misalkan dikalahkan, dianggap misalkan ini tidak prioritas atau apa gitu ya. Ini dikalahkan lagi, ya ini dikalahkan lagi. Jadi T4 itu untuk sebuah data item dia terus ini ya apa, tidak bisa mendapatkannya. Ya, ya. Sehingga konversi control manager itu perlu mendesain untuk mencegah kelaparan, yaitu dengan misalkan kalau dia udah pernah menunggu, udah pernah di rollback misalkan, ya dia jangan di rollback lagi. Atau kalau dia udah menunggu dalam waktu tertentu, ada thresholdnya, ya dia dapat yang lain, nunggu yang lain, seperti first in first out atau apa gitu ya, seperti itu. Ya, kemudian ada kita membicarakan tentang protokol logging. Ya, protokol logging itu adalah salah satu variannya yang disebut dengan logging yang dua fase.
Ada fase pertama dan fase kedua, di mana locking protokol yang dua fase ini menjamin serializable yang jenis konflik, ya, konflik serializable. Di mana untuk setiap transaksi ya, untuk masing-masing individu transaksi ya, setiap transaksi ya, bukan secara akumulasi transaksi, tapi masing-masing transaksi secara individu, masing-masing transaksi itu mempunyai dua fase. Fase pertama growing, fase kedua adalah shrinking. Fase pertama adalah tumbuh, fase kedua adalah menyusut. Fase pertama tumbuh artinya transaksinya itu dia minta lock, nambah lock, nambah lock, nambah lock, nambah lock. Artinya di sini locknya itu ada lock, 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 kemudian eh, apa tidak boleh rilis. Kemudian setelah rilis, sekali rilis ya dia harus rilis, rilis, rilis terus tanpa boleh meminta lock lagi. Ya, kalau digambarkan seperti ini, ya di sini ini adalah growing ya di sini adalah ini dari sini ya panahnya ya. Ya, di sini adalah growing artinya jumlah locknya itu nambah, 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 nambah. Kemudian di sini yang shrinking, udah nambah mungkin nggak minta lagi. Kemudian setelah unlock harus unlock, 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 unlock. Maksudnya kalau udah unlock di sini nggak boleh nambah lagi, nggak boleh naik lagi. Kalau di sini nambah, nggak boleh turun di sini. Ya seperti itu. Jadi ini untuk individual, individual setiap transaksi ya, untuk individual setiap transaksi. Ya, di sini protokol yang dua fase ini ya dua fase logging ini dia menjamin serializability ya menjamin konflik serializability ya kemudian serialnya itu adalah maksudnya T1 dulu atau T2 dulu itu tergantung dari log point. Log point itu ada di mana transaksi mendapatkan final log. Yang log terakhir ini adalah final log ini adalah log point ini ya, dari sini ya. Ini isi log point ini ya. Ini log point, ini log point. Artinya sudah set di sini. Nah, di sini log point yang transaksi satu dengan log point transaksi dua itu duluan mana? Yang terakhir dapatnya itu artinya transaksi itu serialnya berdasarkan urutan log point. Ya. Log point itu adalah ini ya Pak, mendapatkan log yang terakhir. Kemudian dua two phase logging tadi memang menjamin serializability atau lebih tepatnya lagi conflict serializability, tetapi tidak menjamin bebas dari deadlock. Ya, kemudian untuk lebih ketatnya lagi ya, meskipun masih tidak menjamin deadlock, tapi supaya lebih ketatnya lagi itu adalah yang two phase yang strict. Dan yang lebih ketat lagi adalah two phase logging yang rigorous, yang kaku. Ya, yang ketat, yang kaku. Ini lebih lebih ini lagi, lebih restrict. Ini lagi apa? eh, Lebih ketat lagi ya. Kalau yang two phase locking aja itu kan locknya tidak ini apa? em, Tidak dibatasin ya. Dia pokoknya ada growing phase sama shrinking phase ya. Kalau di sini em, dan juga ini ya maaf ya, yang ini juga utamanya adalah dia ada commit atau abort. Jadi transaksi itu eksklusif lognya itu menunggu commit atau abort. Kalau di saya back di sini nggak ada hubungan sama commit sama abort ya. Yang penting ada growing sama shrinking ya. Tapi kalau di sini harus eksklusif lognya itu dia bisa dia harus dijaga, artinya tidak boleh unlock. Yang eksklusif log itu kalau udah commit, ya commit itu artinya disimpan di database atau dibatalkan. Ya, jadi untuk menjamin kalau di sini yang strict ini menjamin recoverability, artinya karena udah di commit atau di abort sehingga menjamin recoverability atau bisa menghindari yang rollback yang cascading. Cascading itu beruntun antara T1 T2 jadi rollback 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 itu misalkan. Ini yang kedua yang rigorous yang kaku itu
bukan hanya eksklusif, tapi semua lock sampai commit. Nah, ini lebih ketat lagi, artinya dia bisa me- menjamin yang lebih konsisten lagi, lebih ketat lagi. Banyak database yang menerapkan two-phase logging, yang two-phase logging itu rigorous sebenarnya ya. Beberapa, tidak semuanya rigorous, tapi ditulisnya hanya two-phase logging aja. Tapi padahal sebenarnya rigorous, artinya harus commit atau abort sebelum di unlock. Jadi sebelah di sini tuh rigorous itu semua di sini harus di commit atau abort di sini. Commit atau maksudnya sebelum sini lah, sebelum sebelum ini ya, sebelum dilepas ini harus commit atau abort dulu. Kalau yang two phase itu kan tidak ada kewajiban commit and abort. Ya, saya kira seperti itu. Hmm. Silakan mungkin ada komentar, pertanyaan. Tidak ada, Pak. Tidak ada.